Bayangin, di 2012 lalu ada seorang ibu-ibu membawa 3 koper berisikan potongan tubuh manusia. Dan kalian bisa tebak siapa manusia itu? Ya, suaminya sendiri, Marcos Matsunaga. Pewaris salah satu perusahaan makanan terbesar di Brasil. Namun yang lebih mengejutkan, bagaimana cara ia dibunuh. Bukan seorang pembunuh bayaran, bukan musuh bisnis, melainkan istrinya sendiri, Elis Matsunaga, yang telah bebas dari penjara di tahun 2022 kemarin. Dan saking wehnya kisah ini, maka dibuatlah sebuah film yang rilis di tahun 2026 dengan judul Elise Shadow of a Woman. Seperti apa kisah di baliknya? Nonton video ini sampai selesai. Jadi, untuk memahami mengapa kasus ini bisa terjadi, kita harus mengenal 2 tokoh utamanya dahulu. Elise Araujo Kitano Matsunaga, lahir 29 November 1981, lahir dari keluarga miskin di sebuah kota dengan penduduk sedikit di pedalaman Parana. Dibesarkan oleh ibunya yang bekerja sebagai asisten rumah tangga. Elise menghabiskan masa kecilnya di kota tersebut dan bersekolah di sekolah negeri, di mana ia dianggap sebagai siswa yang baik dan tidak memiliki masalah-masalah selama di sekolah. Hingga usianya 18 tahun, ia pindah ke Curitiba, sekitar 400 km dari kota asalnya, untuk mendaftarkan diri di kursus teknisi perawat. Dan ia mulai bekerja di sebuah rumah sakit. Lalu, tak lama kemudian ia pindah ke kota Sao Paulo, di mana ia menjadi seorang pelacur untuk menawarkan jasanya melalui situs web kencan yang disebut VIP Class, di mana di dalamnya banyak sekali lelaki hidung belang pencari kenikmatan duniawi dan gadis-gadis open BO yang menjajakan dirinya untuk orang-orang elit. Dan dengan cara inilah Elis dan Marcos bertemu. Nah, kita lanjut membahas profil Marcos. Jadi dia ini punya nama lengkap Marcos Kitano Matsunaga, lahir 1970 dan merupakan seorang keturunan Jepang, di mana ternyata orang tuanya ini adalah salah satu pengusaha kaya di Brasil. Dan sekaligus Marcos ini menjadi CEO dari perusahaan makanan milik ayahnya yang bermerek Yoki. Ya, kalian tahu lah ya, Marcos ini hidup nggak pernah susah karena keturunan konglomerat, yang beda jauh dengan hidupnya si Elise. Di awal kisah, tepatnya bulan Mei 2012, terlihat Elis sedang berada di apartemennya, sedang membersihkan bekas-bekas darah, mengambil selongsong peluru, dan membersihkan dirinya seolah tidak terjadi apa-apa. Lalu, tiba-tiba, datanglah seorang babysitter yang bekerja untuk Elis. Ya, kita panggil saja namanya Putri. Si Putri bertanya, "Mbak Elis mau kemana? Kok banyak sekali koper di luar? Terus, Pak Marcos mana ya?" Dia belum tahu kalau ternyata di dalam koper itu adalah Pak Marcos sendiri. Hi, prit. Cerita berpindah ke masa kecil Elis. Elis dititipkan ke nenek dan tantenya sejak kecil. Elis tumbuh tanpa sosok ayah, namun keadaan tersebut tidak membuatnya menyerah. Di sekolah, Elis justru dikenal sebagai siswa yang berprestasi. 7 tahun kemudian, ibunya kembali dan membawa seorang pria yang kemudian menjadi ayah tirinya Elis. Dan karena ibunya sudah pulang dari kota, nenek si Elis menyarankan agar ia kembali tinggal bersama ibunya. Namun, ketika Elis baru berusia 14 tahun, sesuatu yang sangat-sangat buruk terjadi. Ia mendapatkan perlakuan tidak pantas dari ayah tirinya. Elis menjadi korban pelecehan dan pemerkosaan. Namun, semua itu ia sembunyikan. Ia tidak ingin membuat ibunya terluka dan juga berusaha melindungi keluarganya. Selama beberapa tahun, Elis mencoba bertahan, sampai akhirnya ia tidak sanggup lagi dan memutuskan melarikan diri dari rumah. Dalam pelariannya, seseorang membantunya mendapatkan tempat tinggal sementara. Lalu, orang tersebut kemudian menghubungi Departemen Perlindungan Anak.
Namun karena saat itu Elis masih di bawah umur dan tidak mengatakan alasan sebenarnya mengapa ia lari dari rumah, pihak perlindungan anak akhirnya memulangkannya. Kehidupan Elis terus berjalan hingga ia berusia 18 tahun. Pada usia tersebut, ia memutuskan meninggalkan kampung halamannya. Ia pergi untuk bekerja sekaligus melanjutkan pendidikan. Karena itu, ia memutuskan untuk pergi ke Sao Paulo untuk melanjutkan kuliahnya. Saat berada di Sao Paulo, kehidupan Elis mulai berubah. Ia mengenal sebuah situs kencan kelas atas, ya tempatnya para pejabat dan pengusaha kelas atas buat jajan. Sarannya laki-laki hidung belang. Dengan penampilan yang menarik, Elis kemudian masuk ke dunia prostitusi melalui situs tersebut yang disebut VIP Class. Dan di sanalah ia bertemu dengan seorang pria bernama Marcos Matsunaga. Saat itu Marcos ini nih masih berstatus sebagai suami dari orang lain dan memiliki seorang anak yang masih kecil. Pada awalnya hubungan Marcos dan Elis hanyalah hubungan antara pelanggan. Namun hubungan tersebut perlahan berubah. Marcos mulai suka sama Elis. Marcos sering menceritakan masalah rumah tangganya. Ia mengaku ingin menceraikan istrinya demi hidup bersama Elis. Dan sebelum perceraian itu benar-benar terjadi, Marcos menawarkan sesuatu kepada Elis. Marcos ini minta Elis jadi pelanggan VIP-nya. Marcos juga memberikan sejumlah uang agar Elis menghapus foto dan profilnya dari situs prostitusi tersebut. Kurang lebih Marcos bilang kayak gini, nggak usah ngelon sama gue aja. Dan Elis menyetujui permintaan itu. Bukan hanya uang, Marcos memberikan sebuah mobil kepada Elis. Diajak jalan-jalan, liburan, dan bersenang-senang. Hubungan mereka semakin serius. Tá gostando, amor? Amado. Só me dá um oi, tá? Eu não sei fazer isso. Selama beberapa tahun, Elis menjadi kekasih eksklusif dari Marcos. Marcos ini dari keluarga terpandang dan sangat kaya di Brasil. Ia mendapatkan pendidikan terbaik dan kemudian melanjutkan studi di bidang administrasi bisnis. Namun, bukan hanya karena kecerdasannya, Marcos bisa mendapatkan kehidupan mewah. Keluarganya juga merupakan pewaris perusahaan besar bernama Yoki. Perusahaan tersebut didirikan oleh kakeknya, seorang imigran Jepang pada tahun 1961. Ya, pewaris perusahaan keluarga lah. Dan setelah menyelesaikan pendidikannya, Marcos mendapatkan kendali menjadi CEO dari perusahaan keluarga tersebut. Ia kemudian menikah dengan istri pertamanya bernama Christina, dan dari pernikahan tersebut mereka memiliki seorang anak perempuan. Nah, tapi ada satu nih kebiasaan Marcos yang memang suka jajan perempuan, dan ini akhirnya akan menghancurkan rumah tangganya. Lalu ia dan Christina kemudian bercerai demi melanjutkan hubungannya dengan Elis. Dia ninggalin istrinya cuman buat... Kerap kali Marcos juga mengatakan kalau Christina istri pertamanya itu sakit jiwa dan butuh psikiater. Sementara hubungan Marcos dengan Elis yang telah berlangsung selama beberapa tahun semakin serius. Hingga pada tahun 2009, Marcos akhirnya menikahi Elis. Jadi pernikahan kedua Marcos digelar dengan sangat mewah dalam waktu singkat. Kehidupan Elis berubah total. Dari seorang perempuan dengan kehidupan sederhana, ia kini hidup seperti seorang putri raja. Marcos memanjakannya dengan berbagai barang bermerek. Ia memberikan kehidupan glamor, fasilitas mewah, dan mengajaknya liburan ke berbagai negara. Marcos bahkan mengajak Elis untuk berburu bersama teman-temannya. Ia mengajarkan Elis bagaimana menggunakan senjata dan bagaimana menjadi penembak yang handal. Bagi Elis, hal tersebut ternyata tidak terlalu sulit. Lama-kelamaan, berburu bahkan menjadi salah satu hobinya mereka. Bahkan, Elis memiliki koleksi kepala binatang yang telah diawetkan dan menjadikannya sebagai hiasan di apartemen mereka. Mereka juga berhasil mengabadikan momen ketika berhasil berburu, mulai dari memotong, membersihkan, hingga memasak hasil buruan mereka sendiri ketika harus menguliti dan memotong hewan buruan. Jadi karena udah biasalah kerja di ruang operasi. Melihat kemampuan istrinya, Marcos bahkan memberikan hadiah yang sangat berbahaya, yaitu sebuah pistol kaliber 380. Dan ia tidak menyangka kalau senjata pemberiannya itu nantinya justru menjadi senjata yang mengakhiri hidupnya sendiri.
Konflik rumah tangga. Kehidupan mewah Elis seolah sempurna, tetapi semua itu tidak berlangsung lama karena rumah tangganya mulai retak. Ketika memasuki pertengahan 2010, hubungan Elis dan Marcos mulai berubah. Rumah tangga mereka semakin toksik. Elis mulai mencurigai bahwa Marcos kembali jajan di luar. Padahal Marcos sudah berjanji tidak akan kembali ke dunia malam itu. Penyakitnya Marcos kumat nih. Tengkaran pun semakin sering terjadi. Sampai suatu hari Elis menemukan pesan dari seorang perempuan yang diduga merupakan wanita simpanan Marcos dari situs prostitusi tempat ia bekerja sebelumnya. Dan saat itulah kepercayaan Elis kepada suaminya mulai runtuh. Ia marah sejadi-jadinya. Namun Elis masih berusaha mempertahankan rumah tangganya. Você mexeu nas minhas coisas. Gostou da marquinha de biquíni dela? Você tá Da minha falando? tetinha? Marcos, acabou. Jeito que eu vou mudar. Dan pada tahun itu juga, di tahun 2010, ia akhirnya hamil anak dari Marcos. Beberapa waktu kemudian, Elis melahirkan seorang anak perempuan. Elis berharap kehadiran anak mereka dapat membuat hubungan dengan Marcos menjadi lebih baik. Namun harapan tersebut tidak terwujud. Justru Marcos semakin terlihat cuek sama keluarganya. Dan alasannya terlalu sibuk bekerja. Dan sikap inilah yang membuat Elis agak kecewa dengan Marcos. Elis mulai memikirkan rencana untuk bercerai ketika anak mereka itu baru berusia sekitar 1 tahun. Tepatnya awal Mei 2012, Elis mencari seorang pengacara. Ia ingin tahu apakah dia bisa mengajukan perceraian dan masih punya hak asuh sama anaknya. Dan sebenarnya dia cuma ingin satu hal, dia ingin membesarkan anaknya sendiri. Namun Elis sadar bahwa mendapatkan hak asuh dari anak Marcos bukanlah perkara yang mudah. Karena Marcos juga itu ya secara punya uang, punya kuasa dan status sosial yang tinggi. Dan keluarga yang berpengaruh lah. Sementara itu Elis ya cuman mantan seorang PSK. Pada 13 Mei 2012, Elis akhirnya menyewa seorang detektif swasta. Tujuannya cuma satu, cari tahu ini Marcos benar-benar punya wanita simpanan atau enggak. Dan akhirnya pengkhianatannya terbongkar. Marcos memang berselingkuh. Detektif tersebut bahkan mengirimkan foto dan video sebagai bukti. Dalam rekaman itu, Marcos terlihat bertemu dengan seorang wanita bernama Natalia di sebuah hotel di kota Sao Paulo. Mereka makan malam bersama, kemudian kembali ke hotel. Elis kemudian mencoba mencari informasi tambahan dari teman-temannya di situs tempat ia dahulu bekerja. Teman-temannya mengatakan kalau Marcos itu masih punya akun di situs tersebut dan akun itu masih aktif. Ya, intinya ini Marcos masih sering jajan lah ya. Lalu, hubungan Marcos dengan Natalie, wanita simpanannya tadi, berkembang menjadi hubungan yang serius. Dan pola yang dilakukan ke Marcos sama Natalie hampir sama seperti dahulu yang ia lakukan sama Elis. Marcos memberikan uang dan bahkan sebuah mobil kepada Natalie. Marcos juga mengatakan kepada Natalie kalau ia ingin menceraikan Elis karena Elis itu rada-rada sakit jiwa. Marcos bahkan menjanjikan kehidupan baru bersama Natalia di Miami. É bem fora da casinha, sabe? É papo de clínica psiquiátrica. Mendengar semua itu, Elis tentu saja sangat kecewa. Ia terpukul. Malam terakhir Marcos. Rekaman CCTV dari gedung tempat mereka tinggal menunjukkan Marcos dan Elis bersama anak mereka dan pengasuh mereka tiba di apartemen sekitar 18.30. Tidak lama kemudian, pengasuh meninggalkan apartemen. Jadi malam itu hanya ada 3 orang di dalam. Marcos, Elis, sama anaknya yang masih kecil. Mereka memesan pizza untuk makan malam. Tetapi suasana malam itu jauh dari tenang. Elis langsung meminta penjelasan mengapa Marcos berselingkuh. Namun Marcos tidak mau mengaku. Ia justru mengatakan kalau Elis mungkin punya masalah gangguan jiwa. Menurutnya, Elis terlalu sering menuduhnya tanpa sebab dan tanpa bukti. Namun kali ini Elis tidak datang hanya membawa kecurigaan. Ia punya foto dan video. Elis mengatakan kepada Marcos kalau ia telah menyewa seorang detektif swasta untuk mencari tahu keberadaannya. Mendengar hal tersebut, Marcos menjadi marah. Agora quer se fazer de dona de casa. Eu sou a dona dessa casa, puta de homem de verdade.
Sekitar pukul 19.30, Marcos turun ke lobi untuk mengambil pizza yang mereka pesan. CCTV merekam dirinya menerima telepon di dalam lift. Wajahnya terlihat kesal. Itulah rekaman terakhir yang menunjukkan Marcos masih hidup. Setelah kembali ke apartemen, pertengkaran mereka berlanjut. Kali ini Alice berbicara dengan tegas. Ia meminta cerai kepada Marcos. Ia juga minta hak asuh anak mereka. Marcos berubah menjadi sangat agresif. Ia mengancam dan memukul Alice. Marcos bahkan mengatakan bahwa ia akan mengembalikan Alice ke tempat asalnya. Ia juga menghina masa lalu Alice dan mengatakan bahwa dirinya tidak akan membiarkan anaknya dirawat sama seorang lon. Perkataan itu justru membuat Alice semakin terpukul. Dan terlebih lagi, menurut Alice, Marcos biasanya bukan orang yang berbicara kasar seperti itu. Karena geram dan kesal, Alice kemudian meninggalkan ruang makan dan pergi ke dapur. Dan Marcos terus mengikutinya. Onde você vai, sua puta? Tô falando com você! Eu vou levar a minha filha comigo! Pertengkaran terus berlangsung. Marcos terus menghina Alice, bahkan ia mengungkit masa lalu kelam Alice ketika ia masih remaja dan pengalaman buruk yang dilakukan oleh ayah tirinya Alice. Você é uma puta desde criança. Kata-kata tersebut akhirnya membuat Alice kehilangan kendali. Ya, kurang lebih Marcos bilang gini, "Lo itu lom bapak tiri lu." Coba. Dan hal itu yang membuat Alice kehilangan kendali. Ia mengambil pistol yang disimpan di dalam sebuah laci. Alice mengarahkan pistol tersebut kepada Marcos. Saat itu ia berharap Marcos berhenti menghinanya dan membiarkan dirinya bersama anak mereka. Namun Marcos tetap tidak berhenti. Dan kemudian Alice menarik pelatuk senjata tersebut. Tinha razão. Você é uma puta desde criança. Satu tembakan tepat mengenai kepala Marcos. Marcos langsung terjatuh. Ia meninggal di tempat. Prik. Melihat suaminya telah terjatuh dan bersimbah darah, Alice kemudian menyeret tubuh Marcos. Ia menyembunyikan jasad tersebut di kamar mandi. Selama sekitar 12 jam, tubuh Marcos berada di sana. Kemudian Alice melakukan tindakan jauh lebih mengerikan. Ia memutilasi tubuh suaminya menjadi 6 bagian. Potongan tubuh tersebut dimasukkan ke dalam kantong sampah berwarna biru. Setelah itu, semuanya dimasukkan ke dalam koper. Pada 20 Mei 2012, sekitar pukul 12 siang lah, Alice meninggalkan apartemen. Ia membawa 3 koper yang berisi jasad suaminya. Alice kemudian mengendarai mobil sejauh 30 km dari kota Sao Paulo. Setelah sampai di daerah yang cukup sepi, ia membuang kantong-kantong berisi potongan tubuh Marcos di pinggir jalan, semak-semak, dan kawasan hutan. Setelah itu, Alice kembali pulang. Kemudian, Alice dan keluarganya Marcos membuat laporan orang hilang kepada polisi. Nah, di sini nih, Alice tuh pura-pura nggak tahu kalau Marcos itu hilang. Pura-pura nggak tahu Marcos itu ada di mana. Dia buat laporan orang hilang ke polisi. Dia juga acting. Saking jagonya acting, dia pura-pura sedih di hadapan keluarganya si Marcos ini. Lanjut, pada hari yang sama ketika laporan kehilangan dibuat, warga di daerah lain dikejutkan dengan penemuan jasad manusia yang telah dipotong menjadi 6 bagian. Saat pertama kali ditemukan, polisi belum mengetahui identitas korban. Namun, pada 1 Juni 2012, polisi mulai menyelidiki penemuan tersebut dan mencocokkannya dengan berbagai laporan orang hilang. 3 hari kemudian, pada 4 Juni, keluarga Marcos datang ke ruang jenazah untuk melakukan identifikasi dan akhirnya mereka memastikan kalau jasad tersebut adalah Marcos Matsunaga. Polisi mulai mencurigai Alice. Polisi langsung melakukan penyelidikan. Mereka mendatangi gedung-gedung apartemen tempat Marcos tinggal. Rekaman CCTV diperiksa secara menyeluruh. Dari sana, polisi menemukan sejumlah kejanggalan. Penyelidikan kemudian mengarah kepada Alice. Polisi mendatangi kediaman mereka dan akhirnya menangkap Alice sebagai tersangka utamanya. Dan tahu nggak kalian apa yang janggal? Di rekaman CCTV lift terakhir, Marcos terakhir terlihat. Jadi dia itu bawa pizza, dia kan turun ke lobi buat ambil pizza. Lalu dia naik ke kamarnya dan tidak pernah lagi keluar.
Di dalam rumah, polisi menggeledah lalu menemukan sejumlah barang bukti. Salah satunya adalah kantong plastik sampah berwarna biru yang sama persis dengan yang ada di TKP. Polisi juga berhasil mengamankan senjata api yang diduga digunakan oleh Ellis untuk membunuh Marcos. Apa motif sebenarnya? Lalu kasus ini kemudian mendapat perhatian besar di media lokal maupun internasional. Ini bikin gempar satu Brasil. Salah satu alasan kasus ini begitu heboh adalah karena korban merupakan pengusaha kaya raya. Karena itu, pada awal penyelidikan banyak orang menduga bahwa motif pembunuhan adalah uang. Namun, setelah polisi melakukan penyelidikan lebih mendalam, dugaan tersebut akhirnya terbantahkan. Dan motif utama kasus ini ternyata berkaitan dengan hubungan rumah tangga mereka. Sehari setelah Ellis ditahan, ia akhirnya mengakui seluruh perbuatannya. Ia meminta didampingi oleh 2 orang pengacara. Proses persidangan kasus ini berlangsung cukup panjang. Hingga akhirnya pada 5 Desember 2016, Dewan Hakim mengatakan Ellis Matsunaga tetap bersalah. Dalam persidangan, Ellis dinyatakan melakukan pembunuhan dengan alasan membela diri. Tetapi kemudian juga terbukti ia melakukan mutilasi dan membuang jasad suaminya. Betul juga, seandainya dia melakukan pembunuhan tanpa sengaja karena ingin membela dirinya lalu melapor ke polisi, itu mungkin bisa saja nih hukumannya itu lebih ringan. Tapi yang salah di sini dia itu mutilasi suaminya sendiri, lalu dibuang di semak-semak. Dan akhirnya Ellis dijatuhi hukuman 9 tahun 11 bulan dan 1 hari penjara atas pembunuhan, mutilasi, serta pembuangan jasad Marcos. Dan seperti yang saya bilang tadi, si Ellis ini sudah bebas dari penjara dan menjalani kehidupan layaknya orang normal. Namun, ia tidak pernah bertemu dengan anak perempuannya lagi. Kisah Ellis Matsunaga tetap menjadi salah satu kasus kriminal yang sangat kontroversial nih guys. Karena sebuah hubungan yang dimulai dari pertemuan di situs prostitusi berubah menjadi pernikahan mewah, namun berujung kematian. Dari kehidupan sederhana, Ellis mendapatkan kekayaan dan kemewahan. Namun di balik kehidupan tersebut, ternyata terdapat perselingkuhan, konflik rumah tangga, dan pertengkaran yang akhirnya berujung pada kematian. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa tinggalkan like dan coret-coret di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk dukung terus channel ini. Sampai jumpa di ceritaku berikutnya. See you.